Pernah lihat bahasa Turki? Kata-katanya panjang-panjang, kelihatannya ribet banget ya. Tapi, gimana kalau saya bilang sebenarnya bahasa ini super logis? Logis banget, kayak nyusun Lego. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Oke, kita mulai langsung pakai teka-teki ya. Lihat kalimat ini, Ben öğrenciyim. Artinya sih simple, saya seorang siswa. Tapi coba deh perhatiin, kata adalahnya mana? Kok nggak ada? Malah öğrenciyim ini kayak satu kata panjang doang. Aneh kan? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Biar misterinya kepecahkan, kita bakal jadi detektif nih. Ada 4 petunjuk yang harus kita ikutin. Pertama, kita intip dulu alfabetnya. Kedua, nah ini dia, kita bongkar aturan rahasianya. Ketiga, kita kenalan sama tokoh utamanya. Terus yang terakhir, semua petunjuk itu kita gabungin buat mecahin kasus ini. Siap? Oke, petunjuk nomor 1, kita mulai dari yang paling dasar yaitu bunyinya. Yuk kita lihat gimana alfabet Turki ini jadi fondasi super kuat buat bahasanya. Ini, jujur, bagian paling enaknya belajar bahasa Turki. Gak kayak bahasa Inggris yang kadang tulisannya A, dibacanya B. Kalau di sini, apa yang kamu lihat, yaitu yang kamu ucapin. Bener-bener fonetis. Oh ya, sebagai info aja, mereka nggak punya huruf Q, W, atau X. Oke, emang ada sih beberapa huruf yang kelihatannya agak aneh buat kita. Kita mulai dari yang pertama nih, huruf C, tapi ada ekornya di bawah. Bacanya gimana? Gampang banget. Huruf CH ini bunyinya persis kayak CH di kata chair dalam bahasa Inggris. Atau kalau di bahasa kita, ya persis kayak huruf C di kata cinta. Simple kan? Lanjut ya, sekarang giliran huruf S yang juga punya ekor. Nah, ini juga salah satu bunyi kunci di bahasa Turki. Mirip kayak tadi, bacanya itu kayak sh di kata shell. Atau kalau di bahasa Indonesia, ya bunyi sh di kata syarat. Nah, konsistensi kayak gini nih yang bikin bahasa Turki itu kedengerannya asik banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang keseleo lidah. Ada 2 jenis huruf I. Yang pertama, I pakai titik, itu dibaca I biasa kayak di kata ini. Gampang. Tapi yang kedua, I tanpa titik. Nah, ini bunyinya beda. Dia dibaca kayak E di kata emas. Jadi E yang agak mendem gitu. Ini penting banget buat diingat ya. Oke, petunjuk pertama beres. Sekarang kita ke petunjuk kedua, dan ini adalah jantungnya bahasa Turki. Benar-benar aturan utamanya. Namanya harmoni vokal. Ini dia kunci rahasia yang dari tadi kita cari-cari. Jadi, harmoni vokal itu apaan sih? Gini deh, bayangin aja, semua huruf vokal di bahasa Turki itu dibagi jadi 2 tim. Aturannya simple banget. Dalam satu kata, semua vokal yang ada di situ, termasuk imbuhan-imbuhannya, harus datang dari tim yang sama. Nggak boleh campur-campur. Makanya bahasa Turki kedengarannya merdu dan harmonis banget. Nah, ini dia kedua timnya. Ada tim vokal tebal, atau orang Turki bilang, kalın. Terus ada tim vokal tipis, atau ince. Aturan mainnya cuma satu dan gampang diingat. Jangan pernah campurin vokal dari tim yang beda dalam satu kata. Simple! Oke, petunjuk ketiga, siap. Aturannya udah dapat, sekarang kita perlu kenalan sama para pemainnya. Siapa aja sih orang-orang yang ada di kalimat? Yuk kita kenalan sama kata ganti orang dalam bahasa Turki. Ini dia nih daftar pemainnya. Cukup jelas ya? Ada satu yang menarik. Kata O yang artinya dia, kata ini tuh netral, nggak ada gendernya. Jadi bisa buat nunjuk dia laki-laki, dia perempuan, atau bahkan benda. Efisien banget kan? Alright, saatnya penentuan. Semua petunjuk udah kita kumpulin, alfabetnya, aturan main harmoni vokalnya, sama para pemainnya. Sekarang, yuk kita pakai semua itu buat membedah kalimat misterius kita. Ben öğrenciyim. Langkah pertama, kita ambil dulu kata dasarnya. Di sini kata dasarnya adalah öğrenci, yang artinya siswa. Ini kan inti dari kalimatnya. Sekarang kita keluarin jurus kita, aturan harmoni vokal. Kuncinya itu ada di huruf vokal terakhir dari kata dasarnya. Coba kita lihat, öğrenci, vokal terakhirnya apa? Yup, huruf I. Masih ingat 2 tim vokal tadi kan? Nah, huruf I ini masuk tim mana? Betul, dia anggota tim vokal tipis. Ini penting banget buat langkah berikutnya. Logikanya gini, karena kata dasarnya diakhiri sama vokal tipis, berarti imbuhan yang kita pasang juga harus dari tim vokal tipis. Biar klop gitu, biar harmonis. Nah, untuk bilang, saya adalah, imbuhan yang paling pas dari tim tipis itu ya, im. Tapi tunggu dulu. Orange kan udah berakhir dengan vokal I. Kita nggak bisa langsung tempel im gitu aja. Nanti vokalnya tabrakan.
Makanya kita butuh jembatan atau penghubung. Jembatannya itu huruf Y. Jadi kita gabungin deh. Orange tambah Y tambah im. Hasilnya orangium. Jadi deh kalimat lengkapnya Ben orangium. Teka-teki kita pecahkan. Dan kerennya, pola ini berlaku konsisten buat semua kata ganti. Coba lihat deh. Imbuhannya memang ganti-ganti, ada sin buat kamu, yes buat kami, tapi perhatiin vokalnya. Semuanya tetap dari tim tipis, biar harmoninya terjaga. Logis banget kan? Jadi, intinya apa? Bahasa Turki itu bukan soal hafalan kata-kata aneh dan panjang. Sama sekali bukan. Ini tuh soal ngerti sistemnya, ngerti logikanya. Persis kayak main Lego. Kalau kamu udah tahu cara masang balok-baloknya, kamu bisa bangun apa aja yang kamu mau. Nah, pembahasan kita mungkin selesai di sini. Tapi ini bisa jadi awal dari perjalanan kamu loh. Sekarang kamu udah pegang aturan rahasianya, yaitu harmoni vokal. Coba deh, saya kasih tantangan. Kalau kata dokter, itu kan vokalnya tebal semua ya. Kira-kira gimana cara bilang saya seorang dokter? Coba deh kamu utak-atik sendiri. Selamat mencoba.